Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh Universitas Mercu Buana. Dan alhamdulillah pada kesempatan pertama saya datang ke sini, pas sekarang saya lihat ke luar pada waktu mau masuk ke sini, alhamdulillah WC-nya udah mulai dibangunkan ya. Nah, itu berarti keberuntungan buat warga masyarakat Kampung Cike ya. Jadi kita dukung apa yang disampaikan oleh perguruan tinggi Mercu Buana ini ya, di kemarin itu akan membangun 3 titik ya, saya itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sarambat, Bapak Dudu Abdurrazak SIPM, Bapak Dede dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Hendrik dari Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW di Kampung Cikene. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan keluangan waktu bagi kita untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka sosialisasi pengabdian masyarakat mengenai bangunan tahan gempa dan sanitasi di Kampung Cikene. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Marilah untuk memulai acara ini, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Kita awali dengan doa. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Syarif Hidayat atas doanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan menginjak ke acara yang ketiga, yakni acara utama dari kedatangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Terima kasih yang dihormati Bapak Rodi Mawadi, Bapak Kepala Desa Kampung Cike, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan pengurusan teknik sipil, dosen-dosen dari UMB ya, Universiti Mercu Buana, dan yang diraikan yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kampung Cike ya. Betul ya saya sebut namanya ni? Right, okey. Jadi saya ingin bercerita apa itu sanitasi. Kalau bahasa Indonesia apa sih ya? Apa sih sanitasi? Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebersihan sanitasi itu adalah kebersihan, ataupun dengan kebersihan maka kita akan dapat memelihara kesihatan kita. So itu adalah sanitasi lah secara mudahnya ya. Kolera, ya, contohnya badan kehilangan air, ataupun dehidrasi, kulit hilang keanjalan ya, akan berlaku kejang pada otot-otot kita, tekanan darah rendah, cirit-birit ataupun diare. Ada satu lagi penyakit iaitu jangkitan cacing usus ataupun dalam bahasa Inggeris intestinal parasites or intestinal worms. Jadi mungkin kalau istilahnya salah dalam bahasa Indonesia ni saya mohon maaf tapi ia melibatkan ada cacing dalam badan kita. Masyarakat di sini dalam pembuatan MCK atau tandas, untuk pembuangannya tidak dalam septic tank, tapi langsung ke kolam, benar ya? Di mana kolam itu ada banyak ikan, jadi pembuangannya ya directly langsung ke kolam tersebut. Ini di sini. Jadi tadi Bapak Kepala Desa meminta supaya nanti dapat diterangkan lagi mengenai proses pembuatan MCK, sistem MCK, pastinya dibantu oleh dosen-dosen Mercu Buana, karena diharapkan tadi penjelasan mengenai MCK ya, pembuangan sanitasi yang benar, dapat dipahami bahwa itu dapat menyebabkan penyakit jika tidak sesuai dengan syarat-syarat yang kesehatan. Gitu ya Pak Lurah, Pak Kades ya?
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya yang untuk saya ini lanjutan dari Ibu yang tadi ya, Ibu Azianita, terkait dengan MCK. Ya, terkait dengan MCK untuk tujuan ya sanitasi tadi. Tapi sebenarnya itu kegiatan yang dilakukan oleh UMB, Universitas Mercu Buana, dan University Tun Hussein On Malaysia atau IHM ini sebenarnya adalah bekerja sama untuk mewujudkan apa yang tadi sudah disampaikan. Memang seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kepala Desa bahwa Universitas Mercu Buana dan UIHM ini akan juga membuat MCK fisik ya. Jadi nanti ada beberapa yang dibuat sebagai contoh. Tentu saja MCK ini juga akan juga tahan gempa ya. Jadi diharapkan ke depan setelah ini dibangun, ketika terjadi gempa maka MCK ini masih bisa bertahan dan diharapkan juga akan berfungsi meskipun setelah selesai gempa. Jadi itu yang diharapkan, bahwa UMB atau Universitas Mercu Buana akan membantu bagaimana mendesain dan juga bagaimana membuat konstruksi yang tahan gempa. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sama Pak Hamonangan Girsang yang pengalaman di proyek ini Bapak Ibu, jadi dia akan share pengalaman dan juga sebagai dosen jadi tahu yang mana yang benarnya gitu ya, renovasi ya, memperbaiki bangunan pasca gempa. Sekarang Cianjur mungkin baru pertama kali kena gempa ya, jadi udah tahu, jadi sekarang mulailah bersiap-siap ya, bersahabat dengan gempa. Ceritanya nanti Pak Hamonangan akan menyampaikan materinya. Silakan Pak Hamonangan. Ini bagaimana kita merenovasi sebuah bangunan, sebuah rumah kita tatkala pasca gempa. Daerah kita ini ada dilintasi oleh dua sesar yang besar yang menyebabkan terjadi gempa, yaitu sesar Cimandiri dan sesar Lembah. Daerah kita ada dari hasil BMKG ada dibatasi 3 zona. Ada daerah terlarang, yaitu zona terlarang, ada zona terbatas, dan ada zona bersyarat kuning. Kita yang tinggal di sini berada di daerah Kecamatan Cugenang, Desa Sarampat, itu ada di daerah zona merah. Tapi dikatakan bangunan itu kokoh atau tahan gempa. Tatkala gempa itu terjadi, bangunan itu masih tetap berdiri walaupun sudah miring. Sehingga ada kesempatan orang yang tinggal di situ untuk mengeluarkan diri dari dalam rumah. Ini saya mau menambahkan aja, mungkin belum disampaikan oleh Pak Girsang tadi. Kalau yang mau tahan gempa ini bengkokan ini 40 cm ya Bapak. Jadi kalau kurang dari itu dari penelitian itu tidak tahan. Di Desa Cihike, alhamdulillah di sini suasana, saya lihat suasananya memang yang pertama menyenangkan ya, yang kedua sekitarnya juga indah gitu ya, keakrabannya juga ada. Saya sengaja duduk di belakang biar saya bisa sharing langsung dengan masyarakat. Nah tadi saya sudah sedikit diskusi. Nah tadi ada titipan nih Pak Kades di belakang. Tadi bisik-bisik ke saya, Pak, tadi terkait dengan septic tank.
Nah, tadi disampaikan, Pak, kalau septic tank, kalau warga itu untuk masing-masing rumah sudah ada. Sebagian besar, kalau sudah ada, belum besar ya Pak ya? Nah, besar sudah ada. Namun, yang memang kita terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memang lahannya ada di spot tertentu. Yang itu memang tidak ada tempat untuk membuat septic tank. Nah, Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak tukang, bapak kepala desa, bapak kaptimas, bapak dede. Ya, nah sini saya akan sedikit menambahkan tentang prinsip-prinsip bangunan tahan gempa. Nah tadi sudah disampaikan bangunan itu tidak runtuh dan roboh terkena pengaruh gempa dengan skala yang besar meskipun elemen-elemen non-struktur mengalami kerusakan. Ya, elemen non-struktur itu seperti apa? Seperti bata misalnya. Yang kedua, masyarakat mampu menyelamatkan diri. Jadi betul tadi dikatakan bahwa kalau bangunan tahan gempa bukan berarti bangunannya kuat 100% ya, tetapi masyarakat dapat menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga, menekan jumlah korban akibat gempa bumi, kemudian menekan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nah ini beberapa bagian dari bangunan yang berkaitan perancangan, fondasi sebagai beban di atasnya dan meneruskannya ke tanah. Jadi bangunan memang harus lengkap dari mulai atap, kemudian tiang, kemudian fondasi, dan itu semua harus terikat. Mungkin itu beberapa dari saya yang berkaitan dengan perancangan dan perencanaan untuk bangunan tahan gempa. Mudah-mudahan bermanfaat kepada bapak-bapak yang berprofesi sebagai tukang. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat kondisi yang sekarang ada tuh kan sebenarnya yang pakai panggung kan yang paling aman ya ibu-ibu ya. Ya jadi sebenarnya pakai panggung kan, kalau bisa pakai panggung ya nggak usah dirubah pakai tembok ya. Karena itu kalau dilihat ya kondisi daerah kita kan daerah gempa, itu kan nggak masalah ya. Gimana? Goyang, iya goyang. Kemudian atapnya, gentengnya itu roboh ya, karena ikut naik ya, jatuh. Tapi emang gentengnya keren banget sih sebenarnya. Gentengnya tuh tipis banget. Genteng tripe apa? Genteng apa ya? Namanya gentengnya tipis banget. Apa? Kayak payek gitu. Genteng payek dari Cibinong. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Desa, Pak Dudu, yang sudah memberi izin kepada kami untuk bisa sharing knowledge, sharing ilmu, supaya kalau ilmu harus dibagi Pak, ya, dan ilmu itu harus bermanfaat buat masyarakat, ya. Dan salah satu tugas kami itu adalah salah satu dharma yang ketiga itu tridharma perguruan tinggi, sehingga memang tugas kami keliling. Jadi begitu lihat, bukan berarti ada bencana kita baru turun, enggak, tapi kewajiban kita untuk men-sharing knowledge dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira itu dari penutup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.